Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys. Makin heboh. Menteri Nadiem Makarim hanya diam 1000 bahasa usai diteter habis-habisan oleh mahasiswa dan anggota DPR saat raker di gedung DPR RI terkait UKT yang naiknya tak manusiawi. Sementara itu, seorang ibu-ibu kecewa dan jengkel dengan kebijakan Menteri Nadiem yang dinilai tidak pro rakyat kecil katanya. Padahal anak yang mau kuliah terpaksa batal akibat UKT yang melambung tinggi. Waduh, ini yang paling miris banget guys. Setelah kita mendaftar, ya itulah kira-kira ya. Setelah mendaftar, lalu lulus diterima. Nah, tiba-tiba itu UKT-nya ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya. Itu sakit banget guys. Nah, ini dia guys cerita videonya, mari kita saksikan. Let's go. Sekarang kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu. Iya. Karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Iya. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Ya itu sih memang kewajiban negara itu ya. Waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional. Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui. Pak Jokowi bilang kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 14% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal, maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Leredo untuk lakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan, padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu udah tuker tambah intelek. Nah, kita defisit, jadi fallacy-nya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini akan jadi bonus demografi di rumah. Bagaimana caranya? IQ kita turun, stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Iya. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah, yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Iya. Itu. Jadi poin-poin ini yang harus terus ya. Sementara dolarnya yang biasa juga disebut naik sebagai analisa sosial untuk perubahan dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Hidup mahasiswa. Ya, ini dia guys. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik BEM mahasiswa seluruh Indonesia, saya sebagai pribadi tentu menyampaikan rasa prihatin kita kepada perjuangan kalian. Iya. Dan bukan hanya itu saja, berarti ada anak-anak kita yang lain juga yang berada di kampus-kampus. Iya. Kami selama ini di Komisi 10 itu memperjuangkan pendidikan sampai pada level perguruan tinggi. Dan menurut kami bahwa kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi. Iya betul, nggak manusiawi itu. Kalau naiknya 10-20%, nggak ngira-ngira naiknya. Mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau kenaikannya 300% sampai 500%, kayaknya ada yang aneh. Pertanyaan kita sebetulnya adalah kenapa naiknya baru sekarang? Dan dalam waktu yang singkat, hampir semua kampus nih tiba-tiba naik. Iya. Jadi kan jawabannya apa? Jangan-jangan karena ada Permendikbud 02 tahun 2024. Nah, hari ini Kemendikbud mengundang seluruh rektor perguruan tinggi untuk mempermasalahkan masalah ini karena besok menterinya kita panggil. Iya. Nah, pasti ada
diskusi di sana yang kemudian hasil output dari press release-nya hari ini bahwa meminta agar kenaikan UKT ini dipandang secara bijak, dilakukan secara bijak dan harus direview kembali. Kita DPR juga dalam 2 hari kemarin sudah langsung memutuskan kita bikin panja pembiayaan pendidikan, di mana kita ingin tahu kenapa naik, kenapa harus naik secara signifikan dalam waktu yang tiba-tiba. Iya, betul. Inflasi, berapa besar sih inflasi? Nggak mungkin sampai 300%, 500%. Apa iya masyarakat juga mendapatkan kenaikan pendapatan? Ternyata kan tidak. Artinya beban hidup masyarakat juga tetap sama. Atau jangan-jangan subsidi pemerintah kepada biaya operasional perguruan tinggi berkurang. Ini juga menjadi catatan. Tapi prosesnya panjang ini. Kita panja ini membutuhkan waktu paling tidak 3 sampai 4 bulan ke depan. Maka oleh karena itu yang paling urgent saya menghimbau kepada Komisi 10 dalam hal ini segera membuat kesimpulan. Kita minta pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 tahun 2024 sesegera mungkin. Ya. Karena ini konteksnya adalah ada sesuatu ajas ketidakadilan ketika mahasiswa tidak tahu menahu, tidak dibicarakan sebelumnya. Kalau kata Bang Andreas tadi, kayak terjebak gitu ya. Bayangkan saya punya anak, mau masuk, sudah keterima SBMPTN atau apapun juga, tiba-tiba dikasih tahu harganya naik 5 kali lipat. Loh kenapa bisa naik? Ya hari Senin sudah naik Pak, maaf Pak, kira-kira gitu. Ini menurut saya menjebak. Betul. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, ada 2 proses. Proses yang pertama kami membuat panja. Proses yang tercepat kami mendesak agar Permendikbud ini dicabut dan direvisi. Iya betul. Setuju. Jadi itu saja. Itu setuju banget. Walaupun nanti anak saya masih lama kuliahnya ya. Masih ada beberapa kemenangan. Ini tuh Menteri dipilih berdasarkan apa sih? Masa Kemendikbud bilang UKT tinggi? Ya udah itu kan kebutuhan tersier, nggak wajib. Kuliah itu nggak wajib. Bukannya mikir gimana caranya harganya terjangkau biar rakyat Indonesia banyak yang sarjana. Ini malah tersier. Bodoh berarti ya. Bodoh aja itu Kemendikbud. Kementerian apaan gitu. Aneh. Halo Pak Nadiem Makarim. Konten kayak gitu ternyata ada kaitannya juga dengan konten saya yang sebelumnya. Nah ini deh guys, ini miris banget nasib anaknya ini. Apapun yang Bapak putuskan tidak pernah berdasarkan kepentingan masyarakat. Yang sekarang terkait dengan kenaikan UKT mahasiswa, ya Allah ya Rabbi Bapak. Sebenarnya Indonesia ini masih dijajah atau sudah merdeka Pak? Pajak dinaikkan, pekerjaan sempit, masyarakat dibikin bodoh. Ini kan tentang UKT kenaikan biaya kuliah. Contoh nih Pak ya, anak saya daftar nih kuliah kemarin, dia semangat tuh belajar di kelas 3 SMA kemarin, lanjutin kuliah di tempat yang dia suka, yang favorit dia. Tiba-tiba setelah dia daftar, pengumuman kenaikan UKT dari 14 jadi 30 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Memang seperti Bapak katakan, kuliah memang bukan wajib, itu adalah tertiary education ataupun pendidikan tersier, pendidikan bukan primer, bukan pokok. Yang pokok sekarang negara sedang merencanakan 12 tahun wajib belajar. Memangnya dengan 12 tahun wajib belajar itu kenapa harus dikorbankan para mahasiswa? Anda mengkotak-kotakkan masyarakat sekarang masyarakat, jangankan masyarakat menengah Pak ya, masyarakat ke atas kayaknya udah agak gimana gitu. Jika kami masyarakat miskin, menengah ke bawah, itu jelas tidak akan pernah bisa untuk mengkuliahkan anak kami. Masyarakat menengah juga mungkin tanda tanya, karena coba Bapak bayangkan berapa banyak masyarakat Indonesia ini yang punya deposito 100 juta Pak, coba. Dan itu hanya berapa semester ya kan Pak? Ya Allah ya Rabbi Bapak. Sekarang berarti masyarakat kita yang miskin nggak usah sekolah, ya, nggak usah kuliah maksud saya, biar sampai SMA aja. Terus sebenarnya Bapak pikir masyarakat miskin ini masyarakat bodoh? Apa sih artinya Indonesia emas? Kalau mengkelompokkan, oh yang ini boleh kuliah, yang itu nggak boleh kuliah. Nah kalau Bapak katakan UKT sampai 100 juta begitu Pak, otomatis masyarakat miskin itu mereka sudah tidak pernah bisa melanjutkan pendidikan. 100 juta dari mana mereka? Anak-anak miskin sekarang banyak loh Pak yang berprestasi, yang pintar, yang IQ-nya jadi atas rata-rata. Bahkan orang kaya yang sekarang kenapa? Karena mereka manja, sudah terbiasa dimanjakan dari orang tua. Jadi mereka tidak akan pernah berpikir untuk harus selalu belajar. Sekarang begini loh Pak, masyarakat Bapak kelompokkan untuk tidak usah kuliah, yang menengah ya kan, otomatis begini itu ceritanya ya kan, nggak usah kuliah nih, yang miskin nggak usah kuliah, yang kaya-kaya aja yang kuliah, yang kaya-kaya menurut Bapak pintar ya kan. Jadi kami yang miskin nggak usah sekolah. Nah mungkin banyak masyarakat kita, apanya yang Indonesia emas kalau sudah programnya seperti ini. Masyarakat kita semakin banyak yang bodoh, yang tidak pintar, yang nggak kuliah gara-gara biaya terlalu tinggi. Bapak seakan hidup di negara yang terlalu maju Bapak. Bapak memang nggak cocok jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nggak cocok Bapak mindsetnya Bapak businessman. Ya dia cocoknya jadi direktur ojol aja satu. Bapak tidak punya. Nggak cocok di menteri orang. Memajukan pendidikan di Indonesia Bapak nggak punya. Semuanya dirubahnya ya tentang pendidikan. Setelah nanti Oktober, mudah-mudahan Bapak jangan pernah lagi dikaitkan atau diletakkan pada jabatan Menteri Pendidikan. Bapak mungkin boleh di menteri lain yang menghasilkan uang, mindset Bapak untuk rugi, tapi untuk di dunia pendidikan jelas gara-gara Bapak berapa tahun sudah Bapak menjabat, pendidikan Indonesia ini hancur. Apa itu kurikulum merdeka Pak? Apa? Nah sekarang
Contoh apa ya, masyarakat Indonesia ini jadi bodoh ya, mereka hanya menanti katakanlah nggak punya pekerjaan, nunggu bantuan, mindsetnya jadi bodoh, kemudian politik, pemilu lagi, jadi mereka hanya mengharapkan sembako. Datang Cina kemari diberikan lahan ya Bapak ya, dia berikan lahan berapa ribu hektar itu di Kalimantan, dan sekarang juga di Kalimantan itu pada dikeruk sama orang. Kemudian Cina kan jadi tuan rumah. Nah kami orang masyarakat bodoh ini maksudnya mau dibudakkan ke mereka, ya kan? Kami bekerja nyuci baju mereka serabutan, padahal negeri ini punya kami, tapi mereka yang berkuasa. Kenapa mindset kan orang kecil seperti ini Pak? Kenapa? Karena kalian yang memutuskan sesuatu tidak pernah berpihak kepada rakyat kalian. Kalian berpikir kalian ini dari negara mana? Indonesia ini sudah merdeka, tapi sistemnya seperti dijajah oleh bangsa sendiri, tidak pernah merdeka Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, orang ini wajib ini didiskualifikasi dari menteri ini, wajib diberhentikan jadi menteri ya. Sebab ini isu soal seragam sekolah belum selesai. Ini ditambah lagi dengan UKT yang naiknya gila-gilaan, yang seperti yang dikatakan Bang Dede Yusuf tadi, tidak manusiawi ya, karena itu naiknya tidak masuk akal sampai ratusan persen begitu ya. Nah, itu dia guys yang dihebohkan saat ini. Ini kan akan menyebabkan pembodohan massal ini kalau menurut saya nih ya. Apalagi usai mereka tamat SMA atau sederajatnya, lalu karena UKT ini sangat tinggi, ya otomatis ya masyarakat kan makin bodoh ya, dan pengangguran pun juga akan sangat tinggi itu tingkat penganggurannya. Sebab mereka yang ingin bercita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk melanjutkan cita-citanya untuk mencapai sebuah kesuksesan di masa depannya, itu melalui perguruan tinggi, itu tidak bisa disampaikan gitu karena UKT-nya yang sangat tinggi. Nah guys, itu gimana nih pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.